Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Mangga Pinang edisi Senin 20 Oktober 2025 bersama saya Pendeta Filemon. Saudara, di minggu terakhir gereja kita tanggal 19 Oktober, gereja kita membahas tentang topik kemarahan. Nah, berkaitan dengan itu saudara, saya ingin membahas bagaimana kita harus memandang, bagaimana kita harus memahami ayat-ayat di dalam firman Tuhan di mana orang-orang kudus, umat Tuhan itu seperti menunjukkan kemarahan yang demikian keras, demikian kuat, sampai mengucapkan doa dan harapan agar orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melukai hatinya itu celaka. Misalnya, saudara, saya hanya mengutip satu ayat sebagai contoh, tetapi sebetulnya ada banyak contoh di dalam Alkitab, terutama di kitab Mazmur. Tetapi satu contoh saja, misalnya di dalam Mazmur 104 ayat yang 35, di situ dikatakan, biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi ini, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Lalu ditutup dengan kalimat, pujilah Tuhan hai jiwaku, haleluya. Jadi dari sini contoh seolah-olah mengharapkan celaka orang-orang berdosa itu. Bahkan dikatakan, biarlah mereka itu lenyap dan pujilah Tuhan karena Tuhan melenyapkan mereka. Bagaimana saudara kita memahami ayat-ayat yang seperti ini? Saudara, memang ada sekelompok pandangan orang-orang Kristen tertentu yang menganggap Allah di perjanjian lama itu berbeda dengan Allah di perjanjian baru. Tapi itu adalah pandangan yang keliru. Mereka salah atau gagal untuk memahami firman Tuhan dengan benar. Tetapi kalau begitu, bagaimana kita harus memahami ayat-ayat seperti tadi? Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan agar kita mengasihi, mengampuni, panjang sabar, bahkan memberkati orang-orang yang berdosa, yang menganiaya kita? Nah, saudara, untuk memahaminya, mari kita berdoa lebih dahulu, memohon pertolongan dari Tuhan. Bapa surga, tolonglah kami ketika kami membaca firman Tuhan. Kami bisa memahami apa maksudnya. Dan ketika kami memahami dengan benar, maka seharusnya kami pun bisa mengaplikasikannya dengan tepat pula. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Saudara, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa tidak semua kemarahan itu adalah dosa. Justru Allah adalah Allah yang murka, marah kepada dosa. Karena itu berarti pelanggaran kepada firman-Nya, pelanggaran kepada kekudusannya, pada rancangannya, kepada nilai-nilai yang Tuhan tetapkan untuk kita manusia taati. Nah, jadi saudara, kalau kita melihat dosa, melihat kejahatan, dan hati kita justru tidak ada kemarahan sama sekali, itu bisa berarti kita tidak peduli kepada kekudusan. Kita mungkin tidak peduli pada kebenaran. Mungkin kita tidak berempati kepada orang-orang yang mengalami kesusahan yang terdampak dari dosa orang-orang tersebut. Nah, jadi saudara, reaksi terhadap dosa benar adalah marah. Tetapi ini harus kita sikapi dengan hati-hati. Kemarahan itu adalah reaksi dari melihat aksi dari orang, perkataan, perbuatan dari orang. Kalau kita melihat, dengan jelas kita yakin adalah sebuah kejahatan, sebuah pelanggaran, sebuah dosa, atau mungkin bahkan itu sekedar kelalaian, tetapi yang bisa berakibat buruk kepada orang lain, maka reaksi marah itu adalah wajar. Tetapi disinilah letak perbedaan yang harus kita bisa pisahkan. Yang pertama, jangan sampai kita berbuat dosa. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Marah itu mungkin sudah seharusnya adalah reaksi sebagai orang yang peduli kepada kebenaran, kepada kekudusan Allah, kepada keselamatan jiwa orang. Maka kita sepatutnya marah, sewajarnya lah kita marah. Tetapi jangan sampai kita menjadi benci, dendam, dan kita ingin membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Ini yang pertama. Yang kedua,
kita juga harus sadar bahwa Allah kita itu adalah Allah yang mengasihi orang yang benar maupun orang yang berdosa. Dan Allah mendahulukan belas kasihan. Artinya, selama orang itu masih hidup, Allah ingin memberikan kesempatan padanya pada pertobatan. Kita harus mendahulukan teguran, nasihat, peringatan, dengan harapan agar orang-orang yang berdosa itu bertobat, menyesali, mengakui dosanya, dan berbalik, dan mereka pun bisa diselamatkan. Nah, tetapi, ini dia poin yang ketiga, di dalam hati kita yang paling dalam, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus dan yang adil. Allah yang membenci dosa, yang pada akhirnya akan menghukum setiap perbuatan setimpal dengan kejahatannya. Oleh sebab itu, ayat-ayat yang muncul khususnya di dalam kitab Mazmur, biasanya itu ada latar belakang, ada peristiwa, biasanya ada dosa yang sistemik, dosa yang begitu mencolok, yang berdampak, yang begitu luar biasa, dan tidak ada pertobatan. Selalu ada latar belakang seperti itu, sehingga pemazmur itu mengeluarkan kata-kata doa harapan agar orang-orang yang berdosa, orang-orang yang fasik itu dihukum oleh Tuhan. Dan ini, saudara, bukanlah harapan yang kosong, melainkan ini adalah satu pengharapan yang pasti bahwa Allah suatu hari kelak akan menghakimi dunia ini. Allah akan menghukum. Tuhan akan melenyapkan semua kejahatan. Tuhan akan melenyapkan pembuat kejahatan, dienyahkannya, dibuang ke dalam api neraka sebagai hukuman yang terakhir. Nah, jadi saudara, ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini, kita temukan di dalam Alkitab kita, kita harus memahaminya dalam kerangka berpikir teologi yang seperti itu. Dan ini jangan kita dengan gampang kutip, jangan dengan mudah kita pakai untuk sebagai reaksi kita kepada orang yang berbuat dosa kepada kita. Ya, semoga engkau binasa, semoga kamu tidak ada lagi. Terpujilah Tuhan, hai jiwaku. Nah, tentu tidak, saudara ya. Itu karena kalau kita melihat, ketika kita menyadari ada dosa yang terus-menerus dilakukan, yang dampaknya begitu dalam, begitu lebar, begitu luas, tetapi si pelakunya itu tetap tidak menunjukkan tanda-tanda pertobatan, bahkan terang-terangan menentang Allah, meskipun mereka sudah tahu diperingatkan dengan kebenaran, maka biasanya ayat-ayat seperti itu muncul dalam konteks seperti itu. Kiranya Tuhan menolong kita ketika kita membaca ayat-ayat di dalam firman Tuhan, doa-doa yang seperti tadi, itu tidak membuat kita menjadi bimbang, menjadi bingung, sebenarnya kita boleh marah atau tidak. Justru saudara, kalau kita melihat kejahatan, orang tua misalnya berlaku tidak adil kepada anak, atau anak yang sudah melupakan, mengabaikan, mendukakan hati orang tua, wajar dan adalah reaksi kasih kemarahan itu. Kalau ada orang yang tidak sungguh-sungguh ketika mereka beribadah, kita marah, itu adalah satu reaksi karena kita mengasihi Tuhan. Tetapi apa yang kita lakukan terhadap kemarahan itu? Bagaimana respon kita? Bagaimana cara kita untuk mencoba menolong mereka, untuk menasehati mereka? Itu yang harus kita pertimbangkan dengan baik-baik. Jadi sekianlah renungan hari ini. Kiranya Tuhan menolong saudara, memberkati kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati saudara.